Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang bisa atau boleh mendengarkan renungan pada saat ini. Mari kembali kita akan belajar firman Allah. Kita buka dalam Mazmur 100 yang ke-12. Mazmur 112, kita akan baca secara cepat. Saya akan bacakan kepada saudara secara cepat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Allah berkata begini, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya. Hari ini saudara, saya ingin berbagi kepada saudara tentang kebahagiaan bagi orang benar, ya. Kalau saudara melihat hal tadi saudara, bahwa ada banyak berkat, ada banyak kebahagiaan ketika kita menjadi orang-orang yang benar. Pemazmur menyatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terus di ayat yang ke-6 dia berkata begini, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya, ya. Jadi ada janji kebahagiaan bagi orang yang takut akan Tuhan, atau boleh saya bilang yang disebut orang benar, gitu ya. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan, gitu ya, dalam bagian ini, ya. Kalau kita baca di ayat yang kedua, firman Allah berkata begini, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Dengan kata lain, apa yang menjadi kebahagiaan bagi orang benar? Dia akan menyaksikan anak cucunya diberkati. Oh, puji Tuhan saudara, ya. Dalam terjemahan lain di ayat kedua itu berkata bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan kata lain, akan berkuasa atau akan dihormati. Dan yang akan diberkati ini adalah angkatan orang benar, ya. Dan anak cucunya. Dengan kata lain, boleh saya bilang ada 3 generasi saudara, ya, yang diberkati. Ya, kita akan menyaksikan, ya, anak cucu diberkati oleh Tuhan, ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-9, saudara bisa buka di sana. Yesaya 61 ayat ke-9, Nabi Yesaya mengatakan bahwa keturunan mereka akan terkenal, ya, dan anak cucumu, sehingga semua orang melihat mereka dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dalam bagian Mazmur 112 tadi dibilangkan juga berkatnya harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Luar biasa saudara, ya. Daud ini, pemazmur ini mengenal Tuhan, ya. Dia mengenal Tuhan dan dia pasti mengetahui janjinya, ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau sudah perhatikan, dia itu orang yang sangat suka kepada firman Tuhan.
Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Ternyata salah satu petunjuk kita disebut orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Kita ini sangat suka dengan perintah Tuhan. Coba ukur hidup kita hari-hari ini. Hidup kita di dalam keluarga kita. Apakah kita ini menjadi orang yang sangat suka dengan firman Tuhan? Kita sangat suka dengan perintah-perintah Tuhan, gitu ya. Yang kedua, apa yang menjadi berkat dari kehidupan orang benar? Selain dia menyaksikan anak cucunya diberkati, saya mau bilang begini. Salah satu kebahagiaan orang benar adalah dia mampu menjadi berkat Tuhan. Ya, dia mampu menyalurkan berkat Tuhan. Di dalam ayat keempat berkata begini, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, bagi orang benar, pengasih dan penyayang akan apa? Akan terbit terang. Ya, terang Tuhan terbit atas setiap orang benar. Ya. Sebab itu Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, saudara, bahwa kita ini adalah apa? Terang dunia. Supaya apa? Orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi kita menjadi terang, akan terbit terang bagi setiap kita ketika kita apa? Melakukan perbuatan yang baik. Kita sanggup menyalurkan berkat Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, firman Allah mencatat bahwa apa? Orang-orang tersebut akan memuliakan Bapa di surga. Ya. Kita jadi berkat, ya. Kita terus menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat, gitu ya. Bahkan pemazmur berkata di dalam ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Bahkan di ayat yang ke-9 berkata, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, gitu ya. Kita tahu jelas dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Ya. Kalau saudara mengingat khotbah Bapak Gembala tentang berkat Abraham, adalah salah satu berkat Abraham adalah apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita harus punya kesanggupan untuk boleh menyalurkan berkat Tuhan ini. Terus yang ketiga, apa yang menjadi kebahagiaan orang yang benar atau orang yang takut akan Tuhan? Di ayat ke-7 berkata begini, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksudnya ini? Dia boleh menikmati hidup dengan aman dan tentram, gitu ya. Kata lain, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan, ya, dia memiliki keyakinan atau iman sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut, ya. Karena apa? Dia tahu Tuhan menyertai, gitu ya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebenarnya jawabannya apa sudah? Tidak ada, gitu ya. Bagaimana hidup kita ini? Apakah kita selalu dibayangi dengan kegelisahan, dengan ketidaktenangan, dengan pikiran-pikiran yang negatif, gitu ya? Kenapa kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar seperti itu? Boleh saya ini karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, pemazmur juga berkatakan dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Mari saudara, kita menjadi orang-orang yang menikmati kebahagiaan sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita menyaksikan anak cucu kita diberkati. Kita mampu menyalurkan berkat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang suka memberi, suka menolong. Bahkan kita menikmati hidup yang aman dan tentram, ya. Kita menikmati damai sejahteranya Tuhan. Kiranya firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara. Terus setia